Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Dewi ingin menjelaskan tentang struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Struktur perekonomian suatu negara antara lain tercermin dari struktur ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan analisis ekonomi terhadap perilaku tenaga kerja dan pemberi kerja serta interaksi keduanya pada pasar tenaga kerja. Perubahan struktur ekonomi merupakan transformasi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern yang secara umum didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi permintaan, perdagangan, faktor produksi, dan faktor lainnya yang diperlukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan per kapita. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja pada sektor kapitalis atau non-pertanian tanpa mengurangi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menyebabkan meningkatnya surplus tersebut kemudian diinvestasikan kembali ke sektor kapitalis. Oleh karena itu, adanya pertumbuhan kedua sektor tersebut menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena semakin berkembangnya perubahan pada industri pekerjaan, maka semakin meningkat pula pendapatan masyarakat. Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan menurunnya pangsa sektor primer atau pertanian, meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri, dan pangsa sektor tersier atau jasa. Jumlah pekerja di sektor formal mengalami penurunan sejak tahun 2000-an karena penciptaan lapangan kerja sektor formal relatif stagnan. Penciptaan tenaga kerja hanya bersumber dari sektor informal yang kebanyakan mengandalkan tenaga kerja low skill, low paid dan tanpa proteksi sosial. Mulainya pergeseran dalam ekonomi sektoral, yaitu pergeseran ekonomi dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Dikarenakan era modern yang berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, maka sektor primer cenderung menurun dibandingkan sektor sekunder. Dan di zaman ini, sektor tersier meningkat pesat karena perubahan teknologi, sehingga para pelaku pekerjaan banyak membutuhkan tenaga jasa. Secara umum, tenaga kerja Indonesia dicirikan oleh kelebihan penawaran tenaga kerja yang sangat tinggi, pengangguran yang masif, dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian juga dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Lalu selanjutnya, berdasarkan data karakteristik penduduk bekerja 2017 hingga 2019 pada bulan Februari, pendidikan tertinggi yang ditamatkan semakin lama semakin mengalami peningkatan. Yang lulusan SD ke bawah mengalami penurunan. Artinya, semakin lama penduduk Indonesia semakin sadar bahwa tingkat pendidikan itu penting dalam ketenaga kerjaan. Semakin banyak masyarakat yang mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, lalu tingkat lulusan pendidikan SMP, SMA, dan SMK dan universitas mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan diploma yang berfluktuasi. Yang mengalami peningkatan tertinggi adalah pendidikan SMA dengan poin 1,08% perubahan dalam setahun. Sedangkan pendidikan SD mengalami penurunan tertinggi dengan poin minus 1,29%. Jadi kesimpulannya, pekerja dengan latar belakang pendidikan yang rendah semakin berkurang dan pendidikan yang tinggi semakin meningkat karena semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini
dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan sektor industri, namun tenaga kerja yang terserap ke sektor pertanian semakin berkurang, sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor industri semakin bertambah selama tahun 2017 hingga 2019. Berdasarkan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang menurun, dapat disimpulkan hal tersebut merupakan sinyal kemajuan pembangunan yang didukung dengan jumlah tenaga kerja di sektor industri dan jasa yang meningkat. Peningkatan yang tertinggi pada 1 tahun terakhir adalah sektor perdagangan besar dan eceran, sedangkan yang paling menurun adalah pertanian. Yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya adalah sektor industri pengolahan, perdagangan besar eceran, transportasi pergudangan, akomodasi makan minum, dan jasa perusahaan. Lalu, pada status pekerjaan formal dan informal, sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Status pekerjaan informal lebih banyak dibandingkan informal. Hal ini karena lebih banyak lapangan kerja informal dibandingkan formal. Selanjutnya, pada lampiran selanjutnya, jumlah jam kerja per minggu yang paling banyak di Indonesia adalah lebih dari 35 jam, yang artinya sebagian besar penduduk bekerja merupakan pekerja penuh. Jam kerja minimal 35 jam per minggu. Lalu, menurut tingkat pendidikan, mayoritas tenaga kerja berpendidikan SD ke bawah karena grafik menunjukkan bahwa 40,51% masyarakat Indonesia merupakan lulusan SD ke bawah. Sedangkan untuk universitas sebesar 9,75%, diploma sebesar 2,82%, SMK sebesar 11,31%, SMA sebesar 17,86%, dan yang terakhir SMP sebesar 17,75%. Untuk jenis pekerjaan penuh dan tidak penuh, yang paling tinggi adalah pekerja penuh, seperti yang ditunjukkan pada tabel jumlah jam kerja di atas. Pekerja tidak penuh mungkin berkaitan dengan pekerja paruh waktu. Banyak mereka yang part-time yang memiliki jam kerja singkat. Tingkat setengah pengangguran berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh minat belajar. Banyaknya mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Lalu, pada tabel penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama pada Februari 17 sampai Februari 2019, angka pengangguran menurun di setiap tahunnya. Dan untuk yang bukan angkatan kerja, yang terbanyak adalah mengurus rumah tangga. Artinya, banyak wanita yang lebih memilih untuk mengurus rumah tangga dibandingkan bekerja. Pada tingkat pengangguran terbuka atau TPT, di perkotaan maupun di pedesaan sama-sama mengalami penurunan. Hal ini berarti pengangguran sedikit menurun setiap tahunnya. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, jenis kelamin laki-laki dan perempuan selalu meningkat setiap tahunnya. Yang banyak pastinya jenis kelamin laki-laki yang bekerja. Lalu, opini menurut pendapat saya, struktur ketenaga kerjaan mengalami perubahan karena adanya kemajuan zaman dari tradisional menjadi modern. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor pendukung, yaitu bisa jadi dari sektor teknologi dan juga sektor pendidikan. Zaman terus-menerus berevolusi dan teknologi terus-menerus berinovasi, maka menyebabkan para pebisnis dan pemilik usaha pun semakin berkembang. Dengan adanya teknologi, maka akan mempermudah proses perekonomian dan semakin berkembangnya teknologi di bidang bisnis, maka ketenaga kerjaan pun akan berubah. Peluang lapangan kerja akan semakin banyak tersebar karena semakin banyaknya jenis-jenis perusahaan di bidang baru yang muncul. Permintaan tenaga kerja pun akan semakin meningkat. Dan
Semakin lama, perusahaan akan mementingkan kualitas permintaan tenaga kerja. Oleh karena itu, menurut saya, perubahan struktur ketenagakerjaan di Indonesia dapat membuat perekonomian semakin berkembang dan dapat mensejahterakan rakyat. Tetapi, kemajuan teknologi akan berdampak pada beberapa sektor. Misalkan sektor pertanian dan perhutanan, karena semakin banyak industri, maka semakin luas juga investor yang giat untuk menanam modal kepada perusahaan. Semakin habis juga lahan perhutanan, dan karena kemajuan teknologi, maka menurun minat seseorang untuk bertani, maka tingkat tenaga kerja sektor pertanian akan menurun. Namun, meskipun perekonomian meningkat akibat pertumbuhan struktur ketenagakerjaan, pengangguran masih terus saja banyak karena adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat juga. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pengangguran masih terus mengalami peningkatan. Selain lapangan kerja yang sedikit, pengangguran juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Rakyat Indonesia masih kurang peka dengan sistem pendidikan di Indonesia. Padahal pendidikan itu sangat penting untuk menentukan kualitas pekerjaan seseorang. Latar belakang pendidikan yang berkualitas akan mendapatkan pekerjaan yang berkualitas juga, sehingga pendapatan seseorang akan banyak. Menurut pendapat saya, pendidikan di Indonesia saat ini masih kurang, sehingga kualitas tenaga kerja pun kurang maksimal dalam bekerja. Perlu adanya peningkatan di sektor pendidikan agar tenaga kerja yang dihasilkan dapat berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.